Yosua 23 ayat 14, Yosua 24 ayat 15 dan 16. Godat? Sudah dapat? Oke. Saya membaca, diikut aja. Oh, selamat datang dan tulang ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Ayat 14 bab 23. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Maksudnya dia sebentar lagi akan meninggal dunia. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Ayat 15 bab 24. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca tadi ibu-ibu adalah merupakan ayat-ayat perpisahan dari Joshua kepada bangsa Israel setelah dia memimpin mereka masuk ke negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Selama 40 tahun mereka berjalan di padang belantara dari Mesir setelah dipimpin oleh Musa sampai ke sebelah kanan dari sungai Jordan. Tapi sebentar lagi mereka akan sudah masuk ke negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan, dan akan dibagi-bagi kepada ke-12 suku itu. 11 suku sebenarnya, karena para imam Levi, marga Levi tidak akan dapat bagian, karena bagian mereka ialah dari Tuhan. Mereka semua diharapkan akan menjadi pelayan Tuhan. Jadi setelah Musa meninggal, maka Joshua lah yang memimpin bangsa itu masuk ke negeri Kanaan. Dan setelah mereka masuk di sana, tinggal di sana, menduduki daerah-daerah yang dibagi, yaitu daerah orang Amori itu, Joshua kemudian sudah menjadi tua, dan kemudian dia berpikir bahwa dia akan menyatakan sebagai pemimpin dari bangsa Israel itu, menyatakan perpisahan kepada mereka. Dan perpisahan ini kita lihat itu berorientasi kepada iman, kepada peribadahan kepada Allah. Dia tidak mengatakan, ya aku meninggalkan ini untuk anakku nomor 1 ya, ini nomor 2 ya, ini nomor 3. Tidak ada demikian. Tapi yang difirmankannya, yang dinyatakannya ialah hal yang mendorong bangsa Israel itu, mengingatkan mereka untuk setia kepada Tuhan. Yang pertama yang dinyatakan oleh Joshua tadi yang kita baca itu ialah bahwa dari semua yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa itu
Tidak ada yang tidak digenapi oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan berjanji, tidak pernah dia engkar akan janjinya. Semua yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan digenapi oleh Tuhan. Jadi adalah merupakan kebodohan bagi satu orang misalnya kalau dia selalu meragukan firman Tuhan. Padahal langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak akan pernah berlalu. Satu iota pun, satu titik pun dari firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Begitulah hebatnya firman yang Allah yang ada di dalam Alkitab kita, yang kita yakini menjadi Allah kita. Jadi ibu-ibu harus ingat itu. Ya, sering hati kita menjadi galau dan susah oleh karena walaupun kita selalu mendengarkan firman Tuhan, tapi bukan firman Tuhan itu yang lebih menguasai konsep-konsep hidup kita. Bukan firman Tuhan itu yang lebih berkuasa di dalam hati kita. Selalu apa yang kita pikirkan, apa yang kita angan-angankan, itu yang selalu menguasai hati kita. Apalagi kalau itu belum terpenuhi, hati kita menjadi susah. Seakan-akan Tuhan kurang mendengarkan doa kita. Tapi kepada bangsa itu sekarang Tuhan mengatakan, sama seperti Tuhan mengatakan kepada kita juga, dari semua yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Sampai pada ayat itu 2 kali dia ulang-ulangi mengatakan demikian. Nah sekarang ditantang mereka. Sekarang kamu tinggal di tanah Kanaan ini, di tengah-tengah bangsa Amori yang daerahnya sudah kamu diami. Tapi orang Amori itu tadinya direncanakan oleh Tuhan harus dibunuh semua mereka. Tetapi dengan alasan siapa yang akan menjadi tukang rodi, siapa yang akan menjadi tukang belah kayu, siapa yang akan menjadi kerja di kebun, siapa yang akan menjadi pembantu. Oleh karena itu kemudian orang Amori itu mereka biarkan hidup, tinggal bersama dengan mereka. Dan akhirnya orang Amori yang beribadah kepada Allah yang lain itu, ya wanita-wanita orang Amori itu dikawini oleh orang-orang Kanaan itu, oleh orang-orang Israel itu. Akhirnya begitu mereka terpengaruh dengan penyembahan kepada ilah-ilah dari bangsa Amori itu. Dan itu sebabnya Joshua mengatakan, kalau kamu mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu yang disembah di seberang sungai Efrat, atau kepada Allah-Allah orang Amori yang daerahnya kamu diami sekarang katakan di hadapanku sebagai hamba Tuhan. Dikatakan, terserah kepada kamu, pilih. Allah yang telah menuntun kamu keluar dari Mesir, membawa ke tanah Kanaan ini, merupakan penggenapan janji Tuhan, atau menyembah ilah-ilah orang Amori ini. Seandainya kamu semuanya beribadah ke sana, tapi aku dan keluargaku. Itu yang dikatakan kan pada akhir daripada ayat itu, ayat 15 itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu mendengarkan itu, bangsa itu mengatakan, menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Dalam kebiasaan bangsa Israel, baik di dalam peribadahan, baik di dalam rapat-rapat, tidak ada ibu-ibu, tidak ada wanita yang hadir. Selalu pria, selalu bapak-bapak. Ya. Jadi para bapak yang akan memberitahukan hasil rapat firman Tuhan yang didengarkan dalam peribadahan. Mereka berbicara kepada istri mereka dan kepada anak-anak mereka di rumah. Ya. Sampai awal perjanjian baru begitu. Atau kalau wanita ikut beribadah, maka wanita itu punya serambi yang berbeda.
Tetapi imam di depan ini seperti saya berbicara kepada bapak-bapak ini, ya. Nanti para bapak ini akan menjelaskan kepada istri mereka walaupun istrinya ikut beribadah di belakang sana. Karena apa? Karena inti kehidupan beriman dalam keluarga ialah imam keluarga. Dan imam keluarga ialah bapak. Siapa di antara ibu-ibu sekarang yang masih mempunyai suami? Tolong tunjuk tangan. Tolong tunjuk tangan yang masih suaminya hidup. Ya. Ya. Terima kasih. Dan ibu coba ingat sekarang suamimu. Sejauh mana suamimu memiliki sukacita dan rasa senang terhadap firman Tuhan dan peribadahan kepada Tuhan. Ya. Di dalam pekerjaannya sebagai pemimpin bangsa, Joshua tidak lupa akan keluarganya. Dan itu sebabnya, tetapi aku akan beribadah kepada Allah. Tidak dibilang begitu. Tapi aku dan seisi rumahku. Jadi bukan hanya dia dan istri dan anak-anaknya, tetapi para pembantu yang bekerja di rumahnya sebagai seorang pemimpin. Semua mereka harus beribadah kepada Allah. Sebagai seorang bapak, betapa dia sangat bertanggung jawab terhadap kehidupan beriman dari istri dan anak-anaknya dan seisi rumahnya yang tinggal bersama dengan dia. Ya. Karena keluarga sangat berharga sama dia. Jadi kalau seorang bapak, kita akan melihat itu nanti. Kalau seorang bapak kurang memperhatikan ibadah keluarga, itu tidak mencintai keluarganya itu dengan cinta yang benar. Rugilah keluarga mempunyai seorang bapak satu-satunya yang menjadi imam. Kalaupun misalnya bapak itu sudah meninggal, ada ibu, tapi itu ibu tidak mempunyai wibawa imam yang sama dengan bapak. Wanita tidak memiliki wibawa imam yang sama dengan bapak. Itu sebabnya sampai perjanjian baru tidak ada pendeta perempuan, tidak ada penatua perempuan. Sekarang ini yang macam-macam kita ini. Lebih banyak wanita di gereja yang menjadi penatua daripada laki-laki. Karena apa? Karena kebanyakan laki-laki tidak lagi memberikan dirinya untuk beribadah kepada Tuhan. Saya masih ingat sampai tahun 50-an, 1950, di kampung kami belum ada perempuan yang menjadi penatua. 1950, semua laki-laki. Tidak pernah di dalam Alkitab dikatakan imam adalah perempuan. Iya. Jadi perlu ibu-ibu yang masih mempunyai suami berdoa banyak, berlutut kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan, menangisi Tuhan, meminta supaya suami mempunyai hati yang tertarik kepada perkara rohani. Ya, keluarga adalah bentukan Tuhan. Keluarga bukan terjadi semata-mata oleh karena pernikahan seorang laki-laki dan perempuan. Keluarga adalah bentukan Tuhan. Itu sebabnya waktu Adam hidup sendirian, Tuhan sendiri sebelum Adam mengeluh dia hidup sendiri, makhluk lain, makhluk hidup lain tidak ada yang mengerti kalau dia ngomong. Ya, domba, burung-burung tidak bisa mengerti dia kalau dia ngomong. Jadi tidak tahu dia kepada siapa dia akan mengungkapkan isi hatinya.
Dan Tuhan yang begitu baik itu yang mengetahui semua kerinduan hati kita. Ibu perhatikan yang kalimat itu. Tuhan tahu kerinduan hatimu. Sebelum engkau keluhkan pun itu, Tuhan tahu kerinduan hatimu. Dan Tuhan mau berbuat itu karena ada rencana Tuhan. Kalau kerinduan hatimu itu memang menurut Tuhan baik bagimu. Seorang perempuan dijadikan oleh Tuhan bagi Adam karena menurut Tuhan bahwa perempuanlah yang baik menjadi pasangan laki-laki. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Seperti zaman sekarang ini. Ada pendeta yang memberkati laki-laki dengan laki-laki menikah. Tidak ada itu. Iya. Tuhan menciptakan seorang wanita. Karena apa? Keluarga yang ideal ialah keluarga di mana laki dan perempuan itu satu, bersumber dari Tuhan. Itu sebabnya kalau ibu sudah punya anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah mulai menanjak remaja atau dewasa, mulai nasihatkan dalam mesbah keluarga, mesbah dua keluarga, nasihati anak-anakmu itu. Terutama si bapak harus mendengarkan ini. Menasihati, jangan menikah kalau bukan dengan orang yang datang dari Tuhan. Mau berbahagia, tidak mungkin anak Tuhan berbahagia dengan anak setan. Gak mungkin. Sekarang ini banyak kali ibu-ibu yang rindu kepada Tuhan. Datang kepada ibadah Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Dan hatinya sebenarnya hancur di sini waktu melihat suaminya tidak mau tahu dengan perkara rohani. Ya cuma dipendam-pendamlah begini. Mau cerai nggak bisa lagi cerai. Malu orang tua, malu dia. Anak-anakku yang sudah lahir ini bagaimana? Anak-anak yang lahir dari suami dan istri yang tidak satu iman, anak siapa itu? Iya. Saya pun anakku ada yang belum menikah, sudah umur di atas 40 sekarang anak gadis. Dan saya tidak pernah katakan kepada dia, "Ai dia doinang, ai sedoro na solakku doho." Ada perkeluarga yang datang ke rumah meminta anakku supaya menjadi parumennya. Tapi karena kami lihat tidak dalam Tuhan, no. Karena yang mau dicari kebahagiaan. Mungkinkah sama-sama tidur anak setan dengan anak Tuhan? Ya mungkin kalau hanya seks yang penting. Hanya seks yang penting. Kita lihat belakangan ini banyak wanita-wanita yang dinikahi hanya untuk memuaskan kehidupan seksual. Tadi saya baru pangkas. Baru satu orang tukang pangkas itu hadir yang lain belum datang. Lama kami ngomong. Istrinya tinggal di Rantau Prapat dengan satu anak, 4 anaknya, 3 anaknya tinggal di sini bersama dengan dia. Saya bilang, mengapa istrimu tinggal di sana hanya 1 anak? Sementara anakmu tinggal bersama dengan kau 3 di sini. Kan sebaiknya lah pindah di sini. Jadi dia bilang, ya karena saya anak Siapudan, jadi rumah bapak kami jadi diberikan kepada saya di Rantau Prapat. Jadi siapa yang menempati, katanya. Apakah lebih berharga rumahmu itu dari rasa sepi hatimu sebagai seorang suami? Apakah lebih berharga rumah bapakmu itu yang sudah meninggal itu daripada pendidikan anak-anakmu besar tanpa ibu?
Ya bagaimana, sudah begitulah harus kita terimalah. Karena di sini lebih banyak pendapatan saya daripada kalau saya di rantau perapat. Tidak dibilang kau harus di rantau perapat, tapi yang penting di mana suami, di situ harus ibu. Saya bilang, memang sekarang ini banyak TKW istri-istri yang pergi ke luar negeri hanya karena uang. Bahagia enggak? Coba ke Arab sana dia. Wanita-wanita itu, tidak masalah bagi mereka sudah bersuami itu, pembantu rumah tangga mereka itu habis diperkosa. Iya. Jadi tidak boleh kalau ibu mencintai suami, tidak boleh mengatakan, itu yang ada songoni namai, babai non songoni namai. Berarti ibu pun tidak pernah bergumul dengan pergumulan Tuhan. Kalau Yesus sampai mati, Tuhan mengatakan tidak pernah tidak menggenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau keluarga bentukan Tuhan itu tidak beribadah kepada Tuhan, sedih dong hati Tuhan. Apa yang akan terjadi? Ya. Keluarga bentukan Tuhan itu diharapkan menjadi keluarga yang akan menurunkan anak-anak. Menurunkan anak-anak yang diharapkan Tuhan akan menjadi sumber daya operasional alam semesta buatan Tuhan ini. Ya, ada yang mengelola, ada yang sebagai pegawai negeri, ada sebagai militer, ada sebagai pedagang, ada sebagai guru, ada sebagai macam-macam. Itu semua dikehendaki Tuhan. Itu sebabnya kita harus ingat, apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang menjadi profesi Bapak, semua mereka sebenarnya dikehendaki Tuhan menjadi hamba Tuhan full time. Full time. Jadi jangan kalau di kantor hamba siapa dah? Ya. Ferdi Sambo hamba siapa? Semua kita hamba Tuhan full time. Ibu-ibu sebagai istri tinggal di rumah mengelola rumah, hamba Tuhan full time. Jadi tadi tukang pangkas itu tanya kepada saya, jadi ibu sekarang ibu nggak bekerja? Ya ibu sudah tua, tapi kami sebelum menikah kami bilang kalau kita sudah punya anak satu, kamu berhenti bekerja, saya yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Dan memang begitu. Lahir si Joyce, anak pertama, baru lahir minta berhenti bekerja. Duit, ya kuranglah duit gajinya, ya kan? Tapi memang apakah duit kita butuhkan? Kita butuhkan. Butuh dong. Tapi apakah hanya dari gaji istri itu yang bisa akan mencukupkan kebutuhan kita? Ternyata tidak. Tangan Tuhan tidak terlalu pendek. Saya bilang kalau adanya adikku Namburu si Joyce, tapi tidak sama perawatan Namburu si Joyce kepada si Joyce daripada kau sebagai seorang ibu terhadap anak. Yang merawat anak-anak ialah ibu, bukan Namburu, bukan tante. Kalau tanya sinor kita yang di sini bekerja di sini dari dulu tidak pernah berhenti rumah kami, paling sedikit 5 orang. Family tinggal. Bisa makan? Hanya saya bekerja? Bisa dong. Emangnya tangan Tuhan pendek? Yang penting sejauh mana kita beriman mengandalkan Tuhan. Itu aja. Jadi para suami
Kalau berpikir, kalau aku sungguh-sungguh ikut Tuhan, nggak bisa lah makan keluargaku, bagaimana lah? Hanya gaji. Siapa bilang bahwa tangan Tuhan hanya melalui gaji itu? Kami ke Singapura belajar, 9 bulan belum ada yang mendanai kami. Sampai dekan kami mengatakan, bagaimana ini Victor sudah 9 bulan kok nggak ada setoranmu, belanja kalian di sini. Belanja keluarga, belanja kuliah dan yang lain-lain itu. Tapi sedemikian rupa Tuhan memakai orang dari Australia. Ada 5 orang anggota kelompok kecil belajar firman Tuhan, mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia menerima leaflet dari sekolah kami. Tidak tahu bagaimana itu sampai ke tangan mereka itu. Bukan kami yang mengirim. Lalu mereka baca, di DTC di Singapura ada satu keluarga Victor Tobing. Sampai sekarang belum ada yang mendanai mereka. Dari mana belanja mereka ya? Akhirnya yang 5 orang inilah yang mengirimkan setiap bulan sampai kami tamat. Dan sampai sekarang saya belum pernah kenal siapa orang itu. Bukankah Tuhan kita yang punya langit dan bumi? Bukankah Tuhan kita yang punya emas dan perak? Jangan kita kerdilkan Tuhan dengan mengatakan, ya hanya gajikunya, bagaimanalah? Dan kebanyakan kami para bapak, itu yang ditakuti. Kalau bapak tidak mau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, takut tidak bisa berbuat macam-macam di luar sana. Seakan-akan hanya kalau dia berbuat macam-macam di luar sana, bisa diangkut itu ke rumah. Kalau diangkut pun ke rumah, diberikan makan istri dan anak-anak dengan hasil rampokan. Berkat itu. Ya. Tapi banyak istri yang ya sudahlah, begitulah. Memang begitulah bapak kami. Iya. Keluarga bentukan Tuhan itu akhirnya tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Padahal anak-anak itu diberikan Tuhan dalam keluarga kita hadir karena ada rancangan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 139 misalnya, di sana dikatakan bahwa Allah lah yang membentuk janin di dalam rahim seorang ibu. Pemazmur itu mengatakan, waktu aku bakal anak, tidak tahu aku bahwa aku bakal anak dalam rahim ibuku, engkaulah yang menciptakan aku. Aku lahir, engkaulah yang menciptakan, memberikan nafas kepadaku. Karena apa? Yeremia 29 itu mengatakan, karena aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Itu kata firman Tuhan. Jadi tidak ada seorang manusia yang hadir di bumi ini yang tidak dimiliki Tuhan rancangan untuk dia. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang itu kenal Tuhan yang mempunyai rancangan itu? Atau yang kedua, apakah orang itu mau turut akan rancangan Tuhan yang sudah ada untuk dia? Kepada tukang pangkas itu saya bilang tadi, ya bagaimana susul lah Pak. Jadi maaf saya bilang, dia masih muda kan? Jadi hubungan seksmu dengan istrimu bagaimana? Ya sekali 3 bulan lah, kalau apa ini segala macam. Atau aku pergi keluar sana. Kita bayangkan, bukan hanya anak-anak merana tidak menikmati bimbingan seorang ibu, tidak menikmati masakan ibunya, anak-anak itu makan di luar. Bapaknya ini tukang pangkas kasih setiap anak yang 3 ini makan siangmu ya, entah makan di mana itu. Coba bayangan. Jadi akan terus begini. Saya bilang sama dia, pikir akan terus begini. Lalu saya bilang, kapan kau berdoa bersama-sama dengan ibu dan anak-anakmu? Kapan?
Jadi tidak ada anak yang lahir, tidak ada manusia yang hadir di bumi ini kalau bukan dihadirkan oleh Tuhan karena ada rancangan Tuhan. Tapi orang banyak yang tidak tahu rancangan Tuhan itu karena memang tidak kenal Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Seakan-akan dialah yang bisa menghidupi dia. Kita ingat Daniel. Ya, Daniel dalam pembuangan kita tahu bagaimana ada tim doa. Ya kan, Sadrak, Mesak, Abednego dan dia kan tim doa. Memang mereka bukan satu bapak. Tapi begitulah pentingnya Tuhan itu. Di dalam pembuangan mereka itu adalah orang-orang yang terbuang. Tapi mereka menjadi tim doa. Waktu kepala rumah tangga raja memberikan makanan raja kepada mereka untuk mereka makan, supaya makanan raja yang sudah lebih dulu dipersembahkan kepada berhala, supaya kuasa berhala itu masuk kepada makanan itu, sehingga kalau orang memakan itu maka kuasa berhala itu akan menguasai orang itu. Lalu Daniel mengatakan, tolong jangan berikan kepada kami itu, berikan aja air putih kepada kami. Takutlah saya nanti kalau kalian sakit, raja marah sama saya, dibunuh saya. Buat pencobaan 2 minggu dulu, kau akan lihat. Karena Daniel tahu, Sadrak tahu, Mesak tahu, Abednego tahu bahwa makanan itu tidak boleh mereka makan. Lapar, lapar dong. Makanan raja lah pasti enak-enak kan. Tetapi karena mereka tahu bahwa itu sudah dipersembahkan kepada berhala, mereka tidak boleh makan itu. Ternyata setelah mereka diberikan uji coba, mereka lebih sehat dan lebih pintar-pintar dari mahasiswa-mahasiswa angkatan mereka pada waktu itu. Sehingga mereka diangkat. Daniel bahkan diangkat jauh lebih tinggi. Tuhan memberikan kepada Daniel kemampuan untuk menafsir mimpi. Sehingga waktu raja bermimpi, tidak ada yang tahu apa arti mimpi itu. Baru Daniel kemudian yang memberitahukan kepada dia. Akhirnya semakin diangkat, semakin diangkat, semakin diangkat. Jadi anak-anak kita itu pun kalau benar-benar dituntun untuk mengenal Tuhan, Tuhan akan semakin mengangkat, semakin mengangkat, semakin mengangkat. Iya, bukan karena kita. Karena Tuhan punya rencana bagi setiap mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, adalah merupakan berkat besar kalau anak-anak masih memiliki bapak dan ibu. Tapi yang penting si bapak dan si ibu ini harus menyadari sebagai kepala dan wakil kepala keluarga, mengerti peran mereka. Peran mereka bukan hanya memberikan makan dan menyekolahkan anak. Tapi peran mereka yang utama ialah menolong anak itu untuk mengenal siapa Tuhannya. Sehingga sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, waktu mereka tidak hidup bersama dengan orang tua mereka dan keluarga mereka, hidup sendiri-sendiri di pembuangan di sana, hanya mereka berampak berkumpul begini, mereka diangkat oleh Tuhan walaupun bapaknya dan mamanya tidak lagi bersama dengan mereka. Tapi kalau bapak dan ibu masih bersama dengan anak-anak, itu kebahagiaan yang sangat besar sekali, dan harapan Tuhan terletak di sana. Karena apa? Karena selalu ada waktu untuk bersama datang di hadapan Tuhan. Nah, ini yang ibu-ibu harus usahakan. Berdoa sungguh-sungguh ya. Kalau bapak belum mau ikut, minimal ibu cari waktu yang cocok dengan anak-anak. Menurut saya, pengalaman kami di rumah selalu pagi lebih cocok. Karena anak masih di rumah, baru bangun, pikiran segar, minum air putih 1 gelas masing-masing dulu, baru duduk. Dan sebagai imam, saya yang memimpin ibadah. Saya yang memimpin ibadah. Baca firman Tuhan, saya yang menjelaskan. Lalu
Adalah berdoa, bukan semua berdoa setiap hari. Ditunjuk siapa yang berdoa hari ini. Hari ini, hari ini. Bergiliran, saya menutup sebagai imam. Tidak boleh tidak hadir di meja makan itu. Tidak ada waktu bagi setiap orang yang merasa tidak perlu ibadah. Tapi akan selalu ada waktu bagi mereka yang menganggap bahwa Tuhan itu sangat dibutuhkan. Yang didoakan bukan hanya keluarga ini, keluarga Opu Ruben, keluarga Opu Parada, keluarga Sianipar. Bukan itu aja yang didoakan, memang didoakan setiap hari itu. Tapi Lydia Tuhan, hari ini Lydia akan beribadah, Maria beribadah Tuhan, kaum bapak beribadah. Semua didoakan. Karena saya share kepada mereka apa yang harus didoakan. Kemana mereka bekerja hari ini, itu didoakan semua. Dan akhirnya anak-anak itu tidak merasa kaku lagi. Memuji Tuhan, sama-sama memuji Tuhan. Berdoa tidak kaku lagi. Udah biasa. Saya dulu, baru ibu, baru anak yang tertua, sampai kepada yang termuda, yang masih hidup di rumah bersama dengan kami. Itu mesbah doa keluarga. Di samping itu, saya masih doa khusus lagi. Habis itu saya bersama dengan ibu sediakan sarapan, tapi belum dimakan. Sudah tersedia di meja, saya pergi 1 jam lagi berdoa sendiri. Iya. Mesbah doa keluarga. Iya. Dan kalau kami misalnya bepergian keluar, sama-sama pergi ke Samosir misalnya, atau sama-sama pergi ke kampung, duanya ditinggalkan? Enggak. Bahkan kesempatan dengan orang yang satu rumah di kampung itu berdoa. Pergi ke Pekanbaru ditinggalkan? Enggak. Bahkan dengan adik saya yang di Pekanbaru jadi ikut berdoa bersama-sama. Ya, jadi Tuhan, kalau Tuhan nomor 1, Tuhan juga akan menomorsatukan kita. Ya, tetapi sekarang saya tahu pergumulan itu. Bapak di mana? Hati Bapak di mana? Namun pertanyaan, sejauh mana ibu juga berdoa supaya hati Bapak itu dijamah dan dirubah oleh Tuhan. Ya, tapi jangan mulai Bapak mau dulu baru lakukan ibadah keluarga. Mesbah doa keluarga itu ada wakil imam, yaitu ibu. Panggil anak-anak semua. Dan kalau ada pembantu tinggal di rumah, tinggal bersama dengan ibu, ikut berdoa. Nanti Bapak itu lama-lama akan melihat. Iya. Dan ditolong anak-anak supaya jangan terhirim. Tahu terhirim? Kecewa karena bapaknya belum ikut di meja itu duduk berdoa. Nanti ada waktu Tuhan. Jadi ibu, kalau kita berbicara tentang mesbah doa keluarga sekarang, harus dimulai. Ya, amin. Harus dimulai, amin. Iya. Bicaralah baik-baik dengan anak-anak di rumah. Menurut mama, mulai daripada besok, kita pagi, kita bangunlah jam 5:30 atau jam 5. Ya. Kami di rumah tidak lama ibadahnya. Karena saya tidak khotbah panjang-panjang. Mungkin yang ibu baca sekarang mungkin renungan harian dulu. Ya kan?
Kalau ibu merasa masih kurang pintar menjelaskan, kalau kami tidak pakai renungan harian, ini yang kami pakai. Tapi saya yang menjelaskan, sehingga anak-anak menjadi semakin tahu isi daripada Alkitab ini. Kalau renungan itu kan renungan orang lain itu kan. Bagaimana Tuhan berbicara kepada mereka, dibagikan itu kepada kita. Tapi sebenarnya itu firman Tuhan kepada si penulis itu. Mungkin dengan cara yang demikian sementara dulu, sementara kita belum mampu membuat renungan sendiri, ya pakailah dulu, atau dari almanak gereja atau dari mana. Ya, yang penting anak-anak mulai belajar membaca Alkitab, memuji Tuhan bersama, lalu berdoa. Kalau anak-anak belum mampu berdoa, didengarkanlah ibunya berdoa dulu. Lama-lama nanti akan bisa disuruh satu persatu. Jadi ibu-ibu, firman Tuhan ini, kalau diingat, kalau rumah tangga beres, gereja akan beres. Kalau rumah tangga beres, negara akan beres. Segala kerumitan dalam negara kita ini dan dalam gereja kita ini, itu terjadi oleh karena rumah tangga yang menjadi anggota gereja dan anggota masyarakat itu tidak beres. Rumah tangga adalah inti utama, nukleus, inti terpenting daripada negara dan gereja. Oleh karena itu, biarlah kita semakin ditolong oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu, bukan hanya untuk mensejahterakan anak-anak kita itu. Kalau itu sudah pastilah itu, kalau mereka ikut beribadah, kita latih beribadah. Bukan hanya mensejahterakan anak-anak kita itu, tapi mensejahterakan masa depan mereka dan juga orang-orang di sekitar mereka. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.